Halo teman-teman, ini mungkin akan jadi video pertama saya di sini dalam upaya saya untuk mendokumentasikan hal-hal yang sedang saya pikirkan atau opini-opini maupun gagasan-gagasan yang ingin saya utarakan. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai filsafat stoikisme. Pada saat saya pertama kali berkenalan dengan filsafat, saya mendefinisikan filsafat sebagai sesuatu yang abstrak, yang mengawang-awang, yang eksklusif untuk dicerna. Namun kemudian beberapa tahun yang lalu saya menemukan sebuah buku berjudul Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring yang membahas mengenai salah satu aliran filsafat yang disebut sebagai filsafat stoikisme. Aliran atau filsafat stoikisme ini saya rasa cukup inklusif dan implementatif bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan dapat dijadikan sebagai wisdom bagi kehidupan itu sendiri. Nah, filsafat stoikisme ini merupakan satu aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno yang dibawa oleh Zeno dari Citium yang terus berkembang hingga saat ini. Mengapa stoikisme ini disebut inklusif? Karena para penganutnya berasal dari latar belakang kehidupan yang beragam. Ada Marcus Aurelius sang kaisar, Seneca sang pedagang, dan Epictetus si budak. Landasan fundamental dari aliran filsafat ini berdasar pada satu teori bernama dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini mendefinisikan kehidupan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Pandangan kita, tindakan yang kita lakukan, respon yang kita berikan terhadap orang lain, nilai yang kita anut, hidup yang kita jalani adalah hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pendapat dan komentar orang lain, perilaku dan tindakan orang lain, bagaimana mereka bersikap kepada kita, lalu lintas hari ini, cuaca besok, pandemi yang mungkin terjadi lagi, adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Saya tahu kebanyakan dari kita mungkin telah sejak lama mengetahui tentang hal ini, bahwa memang ada beberapa hal yang berada di luar kendali kita yang tidak bisa kita ubah, dan ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Namun kadangkala mengetahui dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui adalah satu hal, memahami adalah hal yang lain. Memahami adalah ketika kita memiliki kesadaran saat dihadapkan pada situasi langsung terkait dengan faktor-faktor eksternal tersebut. Kita perlu memiliki pemahaman bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada hal-hal yang memang berjalan tidak sesuai dengan seharusnya. Penerimaan kita terhadap hal itulah yang penting. Energi yang kita miliki seharusnya bisa dialokasikan pada kemampuan dan usaha yang kita lakukan, terlepas dari apakah tujuan yang kita kehendaki tercapai atau tidak. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita seringkali menaruh letak kepuasan dan kebahagiaan hidup pada faktor eksternal, justru pada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Stoikisme dalam hal ini teori dikotomi kendali datang untuk mengubah perspektif kita mengenai kebahagiaan. Teori dikotomi kendali juga selaras dengan Serenity Prayer atau doa kedamaian yang ditulis oleh seorang teologiawan Kristen. Bunyinya begini: Tuhan, beri aku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Serenity Prayer ini atau doa tentang kedamaian ini menurut saya sangat sejalan dengan teori dikotomi kendali, bahwa kita mesti mengetahui antara apa yang bisa kita ubah, yang berarti itu ada di dalam kendali kita, dan apa yang tidak bisa kita ubah, yang berarti itu di luar kendali kita, dan kebijaksanaan untuk mengetahui kedua hal ini. Pada akhirnya kita memiliki kebebasan untuk memilih fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, atau tenggelam dalam kemalangan-kemalangan hal-hal yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita ubah dan berada di luar kendali kita.
Oke, mungkin itu saja video pertama tentang filsafat stoikisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.